Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan moral. Memilih yang benar atau yang mudah, yang adil atau yang menguntungkan. Filsafat etika membantu kita memahami bagaimana seharusnya bertindak. Dalam video ini, kita membahas 3 teori etika besar, yaitu utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Kalian tahu etika? Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik, buruk, benar, salah, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Etika menjadi landasan dalam kehidupan, mulai dari keputusan pribadi, dunia kerja, hingga kebijakan publik. Teori pertama yang akan saya bahas adalah teori utilitarianisme. Teori ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Inti dari teori utilitarianisme ialah suatu tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Fokusnya adalah konsekuensi atau hasil akhirnya. Itu sebuah tindakan dinilai baik bukan dari niatnya, tetapi dari hasil akhirnya. Contoh sederhananya seperti ini. Pemerintah membuat jembatan. Memang sebagian orang merasa dirugikan, sebagian orang itu digusur rumahnya karena pembuatan jembatan itu. Tetapi jika hasilnya bisa meningkatkan, bisa membuat orang melintasi satu kota ke kota yang lain, maka teori utilitarianisme ini menganggap itu baik karena manfaatnya lebih besar bagi banyak orang. Terus apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihan dari teori utilitarianisme ialah lebih rasional dan lebih bijak dalam menghadapi suatu masalah. Tetapi kekurangannya ialah bisa mengorbankan minoritas. Teori kedua dari filsafat etika ialah teori deontologi. Deontologi itu dikembangkan oleh Immanuel Kant. Deontologi menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral, aturan, atau prinsip yang harus ditaati. Menurut Kant, tindakan benar bukan karena hasilnya, tetapi karena kita melakukan hal yang wajib dilakukan. Jadi meskipun hasil akhirnya itu tidak menguntungkan, itu tetap harus dilakukan menurut teori deontologi. Misalnya, seorang kasir mengembalikan uang lebih. Seorang kasir mengembalikan uang lebih kepada pembeli itu karena adalah aturan dan kewajiban moral, bukan karena akan dipuji atau mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kelebihan dari teori deontologi ini ialah konsisten dan tegas. Selalu seperti itu. Sedangkan kekurangannya terlalu kaku dan mengabaikan hasil akhirnya. Teori ketiga dari ilmu filsafat etika ialah teori etika kebajikan. Teori kebajikan, yang mana teori ini dikembangkan oleh Aristoteles, diciptakan oleh Aristoteles. Fokusnya bukan pada aturan sebagaimana deontologi, bukan juga pada akibat sebagaimana utilitarianisme. Tapi fokus dalam teori etika kebajikan adalah pada karakter orangnya. Tindakan yang baik muncul dari pribadi yang baik. Menurut Aristoteles, kebajikan dibentuk melalui kebiasaan seperti jujur,
berani, disiplin, sabar, dan adil. Contohnya seperti ini. Misalnya seorang siswa jujur saat ulangan. Siswa jujur saat ulangan itu bukan karena takut dihukum atau mengejar nilai tinggi, kan tetapi dia jujur saat ulangan itu karena memang karakter jujur sudah tertanam pada dirinya. Makanya dia selalu jujur bukan karena tekanan, bukan karena aturan, tetapi karena komitmen yang dia bangun sendiri. Kelebihannya apa untuk teori ini, teori kebajikan ini? Kelebihannya ialah untuk membentuk karakter. Sedangkan kekurangannya sulit untuk mengukur, sulit objektif dalam mengukur baik itu seperti apa. Ketiga teori ini sebenarnya saling melengkapi. Utilitarianisme menilai moral dari akibat. Deontologi menilai moral dari kewajiban dan aturan. Sedangkan etika kebajikan menilai moral dari karakter pelakunya. Jadi ketika menghadapi dilema moral, kita bisa melihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang utilitarianisme, deontologi, maupun etika kebajikan. Jadi ketiganya ini saling melengkapi dan satu sinergi, yaitu menilai moral. Sama-sama menilai moral seperti itu. Perbedaan utama dari ketiga teori ini ialah utilitarianisme itu yang penting hasilnya memberi manfaat, hasil akhirnya memberi manfaat. Sedangkan kalau deontologi itu yang penting kita melakukan kewajiban, menaati aturan, seperti itu. Kalau teori kebajikan itu yang penting karakter kita baik, sudah, melihat pada karakternya. Jadi utilitarianisme yang dilihat itu hasil akhirnya. Kalau deontologi yang dilihat itu adalah kewajibannya atau aturannya. Kalau kebajikan itu yang dilihat adalah karakternya. Tapi meski berbeda fokus, ketiganya punya kontribusi besar dalam etika modern. Ada 2 studi kasus yang akan ditanggapi oleh ketiga teori ini. Kasus yang pertama ialah menyontek saat ujian. Semua teori sepakat bahwa menyontek adalah tindakan yang salah. Alasannya apa? Alasannya, menurut utilitarianisme, menyontek itu merugikan banyak pihak, baik itu sistem pendidikan, teman-teman, dan masa depan kita sendiri. Menurut deontologi, menyontek itu adalah melanggar aturan, berarti salah, apapun alasannya. Sedangkan menurut teori kebajikan, menyontek menunjukkan karakter yang tidak jujur. Meski alasannya ingin nilai bagus, tetap saja salah menurut semua teori. Itu untuk studi kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua ialah berbohong untuk melindungi. Bayangkan kamu sedang menyembunyikan seseorang yang dikejar pelaku berbahaya. Pelaku bertanya, apakah dia ada di rumahmu? Dan kamu harus memilih tetap jujur atau berbohong untuk melindungi korban. Nah, disinilah teori etika berbeda pendapat. Menurut utilitarianisme, jika berbohong menyelamatkan nyawa dan meminimalkan penderitaan lebih besar daripada kerugian kecil dari kebohongan, maka berbohong dibolehkan atau bahkan dianjurkan, karena konsekuensinya meningkatkan kebaikan keseluruhan. Sedangkan menurut teori deontologi menekankan kewajiban moral universal.
termasuk kejujuran sebagai prinsip. Nah, dari sudut Immanuel Kant yang menjadi pelopor deontologi, berbohong ya tetap salah, karena kewajiban untuk berkata jujur tidak boleh dilanggar meskipun akibatnya mungkin positif apabila tidak jujur. Yang ketiga, yaitu menurut teori kebajikan, pendekatan kebajikan menilai tindakan dari karakter dan motif. Jika berbohong didorong oleh kebajikan seperti belas kasih dan keberanian untuk melindungi nyawa orang lain, maka berbohong tersebut dapat dibenarkan, karena tindakan itu mencerminkan sifat moral yang baik. Mengapa penting? Mempelajari etika membantu kita membuat keputusan moral yang lebih matang. Di dunia nyata, kita tidak hanya butuh aturan, tetapi juga pemikiran rasional dan karakter yang baik. Ketiga teori ini memberikan sudut pandang yang bisa saling melengkapi. Kesimpulannya, tidak ada teori yang sempurna. Utilitarianisme mengajarkan kita melihat akibat, deontologi mengingatkan kita pada kewajiban, dan etika kebajikan membentuk karakter yang baik. Dengan memahami ketiganya, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dalam hidup.